Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan janda bab 4. Deal menjadi simpanan. Dunia Ana hancur seketika. Ia jatuh terduduk di atas kasurnya. Kenapa hidup Ana sesulit ini? Ia baru saja mengetahui kehamilannya dan sekarang penyakit sang ayah kambuh bahkan semakin parah. Ana menggenggam ponsel di tangannya dengan tangan gemetar dan mencoba sekuat mungkin supaya tidak panik. Terus sekarang ayah di mana? Ibu udah periksain ayah ke dokter? Udah, tapi dokter nggak bisa nanginin ayah lagi. Ayah harus dibawa segera ke rumah sakit dan dirawat intensif di sana. Ishak ibunya. Ana bisa merasakan keputusannya di desa. Sebelum pergi ke kota, Ana lah yang biasa mengurus sang ayah dan menjadi penenang ibunya di kala kalut. Tetapi sekarang ibunya sendirian. Ana memijat keningnya dan melihat dompet serta rekening di meja rias. Uangnya bulan ini sisa sedikit juga. Ana sudah mengirim sejumlah uang ke ibunya minggu lalu. Gak apa-apa bu, ibu bawa saja ayah ke rumah sakit, cetus Ana akhirnya. Ia akan melakukan upaya apapun untuk memastikan sang ayah mendapatkan penanganan yang tepat. Ibu Ana tersentak, tetapi kemudian berkata dengan suara mendesak, "Ana, tapi bagaimana dengan biaya perawatannya? Ibu emang masih pegang uang yang kamu kirim minggu lalu, tapi ini sudah mepet. Biayanya pasti besar, Ana. Ayah nggak mungkin kalau hanya dirawat sehari 2 hari." "Ibu jangan khawatir. Ana janji bakal usahain uangnya. Yang penting sekarang ibu minta dokter klinik rujuk ayah ke rumah sakit. Soal biaya administrasi, nanti biar Ana transfer setelah ibu dapat tagihannya. Tolong bu, Ana nggak mau ayah kenapa-napa." "Ana," tangis sang ibu makin menjadi. Hatinya terasa berat karena anak angkatnya harus menanggung beban keluarga sebesar ini. Ana pun mengucapkan kalimat yang menenangkan kepada ibunya kemudian mematikan telepon. Ana merasa bahwa ia sudah tidak punya pilihan lagi. Mungkin tidak ada cara lain selain meminta pertanggungjawaban pria itu. Ana tidak peduli jika ia akan menerima penghinaan nantinya. Namun, saat ini harus ia mengungkapkan kehamilannya kepada pria brengsek itu supaya mendapatkan pertanggungjawaban, sekaligus uang untuk biaya perawatan sang ayah di rumah sakit. Ana ingat saat ia membaca kartu nama Kaisar sebulan yang lalu. Pria itu merupakan CEO perusahaan terkenal yang bernama Setia Jaya Group. Ana memesan ojek online dan pergi dengan perasaan campur aduk. Ia berusaha mengontrol dirinya untuk tidak terbawa emosi, karena ia telah mengantisipasi sebuah hinaan dari Kaisar. Ana harus bersabar saat mendengar ejekan dari hinaan pria itu. Semua ini demi anak di kandungannya dan sang ayah yang membantukan pertolongan medis secara kera mungkin. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 15 menit. Ana membayar tukang ojek online dengan uang cash sebelum masuk ke gedung perusahaan yang besar. Di sana, Ana berbicara kepada seorang resepsionis yang menjaga pintu depan. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanya resepsionis tersebut dengan sopan. Ana mengangguk kecil. "Saya ingin bertemu dengan pemilik perusahaan Setia Jaya Group, Pak Kaisar." Resepsionis itu memantap penampilan Ana dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sepertinya dia bukan orang penting maupun karyawan perusahaan ini. "Anda benar, ini memang perusahaan Setia Jaya Group. Tapi, mohon maaf sebelumnya, apakah Anda sudah memiliki janji temu?" Bahu Ana merosot. Ia menggeleng pelan. "Tidak ada. Maka dari itu, maafkan saya. Anda tidak bisa bertemu dengan Pak Kaisar tanpa janji temu. Atasan kami memiliki banyak jadwal dan beliau saat ini sedang sibuk." "Saya mohon, Mbak." Ana memasang tatapan memelas sambil mengatupkan tangannya di depan wajah. "Saya ingin bertemu dengan beliau. Saya memiliki urusan penting dengan Pak Kaisar." "Saya mengerti, tapi sebelumnya tolong buat janji temu terlebih dahulu. Saya juga harus mengonfirmasinya terlebih dulu kepada sekretaris Pak Kaisar." "Ada apa ini?"
Sebuah suara menginterupsi percakapan Ana dan sang resepsionis. Ana bisa melihat seorang pria tinggi mendekat ke arah mereka. Ia berbalik dan menunduk menatap lantai. Resepsionis menjelaskan situasinya kepada pria tersebut. Dari suaranya, ia sedikit kesal dengan paksaan Ana. Pria yang tak lain adalah sekretaris kaisar itu mengerutkan keningnya dalam-dalam. "Saya sekretaris beliau," tutur sekretaris tersebut sambil menatap Ana dengan tajam. "Anda bisa menyampaikan keperluan Anda kepada Pak Kaisar melalui saya, Nona. Saat ini beliau sedang tidak bisa diganggu." Ana menggeleng keras. Mana bisa ia memberitahu pria ini kalau dia hamil anak kaisar? Itu sama saja mengumumkan aibnya kepada orang-orang kantor. "Pak, saya tidak bisa menitipkan apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya harus mengatakannya kepada Pak Kaisar secara langsung. Mohon, Ana." Sekretaris itu mendesah pelan. "Saya minta maaf, tetapi tanpa janji temu, Anda tidak akan bisa menemui Pak Kaisar." "Tapi Pak, ini sangat penting. Saya ingin berbicara dengan beliau. Jika Anda masih bersikeras, maka saya akan memanggil security." Ana tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Ia terus memaksa sekretaris tersebut supaya mengizinkannya masuk ke ruangan kaisar. Namun sang sekretaris sama keras kepalanya dengan Ana. Pria itu tidak beranjak dari tempatnya dan malah akan memanggil seorang security untuk memanggil Ana. "Bawa Nona ini pergi dari sini." "Siap, Pak." "Tidak, tunggu." Ana meronta-ronta. Namun, di saat yang sama, ia dapat mendengar suara tapak sepatu mendekat. Ketika pemilik sepatu itu muncul di hadapan mereka, semua orang sontak membeku. Ana dengan cepat mengenali wajah pria brengsek yang waktu itu menidurinya itu. Kemudian mendorong security yang memegangi lengannya dengan erat untuk mendekat kepada pria tersebut. "Kamu?" Pria itu kaisar menunjuk Ana dengan alis terangkat. Sedetik kemudian, sebuah seringai kecil singgah di bibirnya. "Kenapa kamu kemari? Apakah kamu memiliki sebuah urusan denganku, Nona?" "Iya," Ana menjawab dengan penuh tekad. Ia menatap kaisar dengan tajam dan mengepalkan kedua tangannya erat-erat. "Ada yang ingin kusampaikan padamu. Jadi, bisakah kita bicara secara empat mata saja? Ini masalah pribadi." "Oh, hahaha." Kaisar menertawakan Ana yang mulai emosi karena ejekannya. Ia pun menyuruh sekretaris dan sekuritinya pergi lalu membawa wanita itu masuk ke dalam ruangannya. Setelah memastikan mereka hanya berdua di sana, Kaisar memutuskan memulai percakapan lebih dulu. "Kenapa sekarang tiba-tiba datang?" cibir Kaisar dengan tampang angkuh andalannya. "Butuh uang." Kepalan tangan Ana semakin erat. Ia tidak akan berbasa-basi lagi jika ia hadapi adalah orang sombong semacam Kaisar. "Aku hamil," ujar Ana tanpa berpaling dari Kaisar. Kaisar yang mendengarnya sontak membelalakan mata lebar-lebar. Ia menatap Ana dengan tidak percaya. "Apa?" "Aku hamil anakmu. Ingat saat malam kau menggauliku di hotel itu. Sekarang inilah hasilnya. Aku mengandung anakmu, kurang lebih berusia 3 atau 4 minggu." Kaisar tertegun dengan keterang-terangan Ana. Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah fakta bahwa ia menghamili seorang wanita dalam sekali percobaan. Dan benihnya benar-benar jadi. Kaisar masih tidak menunjukkan reaksi yang Ana inginkan, sehingga Ana menambah sebuah gertakan untuk mendapatkan perhatiannya. "Aku akan menggugurkan anak ini kalau kamu gak mau bertanggung jawab." "Jangan berani-beraninya." Kaisar menggeram rendah. Ia tidak akan membiarkan wanita ini nyawa seorang anak yang tidak bersalah, apalagi itu adalah benihnya, darah dagingnya. "Kalau begitu, bagaimana dengan nasibku? Aku hanya wanita miskin, aku gak punya uang untuk membesarkan anak ini sendirian." "Sialan." Iya, aku akan bertanggung jawab," sergah Kaisar sebelum Ana memberinya ancaman lain. Ia maju beberapa langkah hingga berdiri di depan Ana. Tubuh tingginya membayangi badan mungil wanita itu. Ia menunduk. Wanita ini memang punya nyali sebesar gunung Everest. Lihatlah muka menantangnya itu.
Dasar perempuan songong. Saya akan bertanggung jawab dengan menikahimu. Tapi apa? Ana menyela dengan tidak sabaran. Kaisar mengembuskan nafas panjang. Tapi hanya sebagai istri kedua. Karena saya sudah mempunyai istri. Kamu tahu, semacam simpanan lah. Hah? Ternyata Kaisar benar-benar serius dengan menawarinya untuk menjadi simpanan. Ana menggigit bibir bawahnya yang bergetar. Aduh, bagaimana ini? Kaisar memang bersedia bertanggung jawab, tapi menjadikan Ana sebagai istri kedua, seorang simpanan, Ana benar-benar tak pernah sekalipun berpikiran nasibnya akan semenyedihkan ini. Kenapa dunia serasa tak pernah adil padanya? Dosa apa yang Ana lakukan di masa lalu hingga harus bernasib nama seperti ini? Kalau soal malam itu sama sekali bukan salahnya tidur dengan pria itu. Saat di hotel, Ana dijebak dan dicekoki obat yang membuat tubuhnya bereaksi aneh. Kemudian pria itu datang dan menyentuhnya. Ana bahkan tidak ingat karena saat itu ia dalam kondisi tidak sadar. Bagaimana? Hanya itu yang bisa saya tawarkan. Sebatas istri kedua, saya tidak bisa menceraikan istri saya hanya karena kamu. Ana tidak bisa menolak persyaratan ini. Ia pun menyetujuinya dengan berat hati. Lebih baik menjadi istri kedua atau simpanan, atau apapun sebutannya daripada tidak sama sekali. Oke, aku bersedia jadi simpanan kamu. Ana menghirup nafas dalam-dalam. Ia juga harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sejumlah uang untuk ayahnya. Dia merasa bersalah karena menggunakan anak dalam kandungannya sebagai tameng. Tapi mau bagaimana lagi? Keadaannya sedang terdesak sekarang. Andaikan saja Ana bisa memetik uang dari pohon, ia juga tidak akan melakukan hal semacam ini. Keadaanlah yang memaksanya. Tapi aku minta mahar sebesar 500 juta rupiah. Sebagai gantinya, kamu bebas memperlakukanku sesuka hatimu, kata Ana mantap. Kaisar menatapnya tanpa ekspresi. Ia sudah terbiasa berhadapan dengan penjilat, apalagi seorang wanita murahan seperti Ana. Ia sudah menebak bahwa suatu hari wanita ini akan mengemis-ngemis uang di depannya. Namun, ia tidak menyangka dia juga membawa serta berita kehamilan. Dasar wanita rendahan, hina Kaisar, tanpa memedulikan apakah ucapannya menyakiti hati Ana. Awal-awal saja sok jual mahal. Ternyata kamu sama seperti wanita lainnya yang gila uang. Ana memilih untuk diam dan masa bodoh. Ia sudah mempersiapkan mental untuk menerima hinaan ini. Jadi, ia tidak terlalu terganggu dengan mulut tajam Kaisar. Ana sudah sangat terbiasa dengan caci maki dan segala hinaan orang lain yang dilontarkan padanya. Aku mau kita menikah secepatnya, kata Ana. Sungguh, bukan dia ngebet ingin jadi istri Kaisar, tetapi keadaan ayahnya lah yang membuatnya harus bertindak cepat. Ana harus mendapatkan uang itu segera. Kaisar memutar kepalanya. Dasar wanita tidak tahu malu. Ana mengertakkan gigi ketika Kaisar tidak menjawab tuntutannya. Ia pun terpaksa menambahkan ultimatum lainnya supaya pria itu cepat mengambil keputusan. Atau aku akan cari laki-laki lain untuk menjadi ayah dari anakku. Karena aku gak mau lama-lama hamil tanpa suami. Amarah Kaisar meledak. Ia tidak menyangka akan mendapatkan ancaman lain dari seorang wanita materai seperti Ana. Oke, Van. Kaisar terlihat begitu kesal. Ia tidak suka ada orang yang berani mengancamnya. Besok kita menikah. Ana mengangguk kecil sembari tersenyum puas. Dalam hati, sesungguhnya Ana merasa berdosa karena menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga orang lain. Ia merasa bahwa dirinya adalah seorang pelakor yang telah merebut suami orang. Terima kasih. Ia pun menatap Kaisar untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi. Hei, mau kemana kamu? Kita belum selesai. Urusan kita akan selesai besok. Jangan lupa siapkan mahar yang aku minta, jawab Ana tanpa menoleh. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan, lalu keluar dari ruang kerja Kaisar. Saat Ana hendak berjalan menuju lift, tiba-tiba Ana melihat sosok wanita yang amat ia kenal.
Wanita itu melangkah keluar dari pintu lift yang terbuka. Saat menyadari bahwa itu adalah Monica, Anna segera bersembunyi di balik tembok. Monica melewati tembok tersebut dan berjalan lurus ke ruang kerja Kaisar. Anna merasa bingung awalnya. Untuk apa Monica di sini? Apakah dia salah satu karyawan di perusahaan ini? Tapi, bukankah keluarga Pangestu itu kaya raya? Anna hendak keluar dari tempat persembunyiannya ketika mendengar dua karyawan Kaisar yang memiliki perkeluhan di lantai itu sedang asik bergosip. Bukannya yang tadi naik bareng kita itu Bu Monica, istrinya Pak Kaisar kan? Iya, tumben banget datang. Padahal jarang banget jengguin suaminya kerja. Mana sombong lagi gak pernah negur karyawan. Disapa duluan aja responnya cuek bebek. Iya, kelakuan orang kaya gitu semua kali ya. Padahal sama-sama manusia. Shh, jangan keras-keras, nanti kedengaran orang lain. Ya udah yuk, kita turun aja. Ngeri kalau sampai ketahuan lagi ngomongin dia. Sementara itu, Anna hanya bisa membekap mulutnya yang ternganga lebar. Suara kedua wanita tadi telah menghilang. Tetapi apa yang baru saja ia dengar dari perbincangan wanita itu benar-benar memukulnya telak. Anna meneguk lidah. Ia mengembuskan nafas gemetar. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kak Monica ternyata istrinya Pak Kaisar.